Yang pertama ada VLAN 1 Seniman router 1. Yang pertama kita buka interface, Ether 3-nya kita ubah menjadi Ether 3 ISP. Ether 1-nya kita ubah menjadi Ether 1 VLAN, lalu klik tambah, lalu namanya ubah menjadi Seniman dengan VLAN ID 82. Lalu interface-nya kita ubah menjadi Ether 1 VLAN. Yang kedua, kita ke DHCP client, klik tambah, lalu interface-nya kita ubah menjadi Ether 3 ISP, lalu apply dan OK. Yang ketiga, kita ke Neo Terminal, cek jaringan dengan ketik ping google.com lalu enter. Yang keempat, kita ke IP address, klik tambah lalu masukin IP-nya yaitu 115.111.112.1 prefix 27. Lalu interface-nya kita ubah menjadi Seniman lalu apply dan OK. Yang kelima, DHCP, kita ke DHCP server, klik DHCP setup, lalu interface-nya kita pilih Seniman, lalu next terus. Yang keenam, kita ke IP pool, klik IP address yang 115.112.112.1 prefix 27, ganti namanya menjadi DHCP Seniman. VLAN 1 Seniman router 2. Itu kita ke break, klik tambah, ganti menjadi break VLAN, lalu apply dan OK. Lalu ke port, klik tambah, interface-nya kita masukin Ether VLAN 1 dan VLAN terang router 2, yaitu Ether 4 dan Ether 2. Lalu kita ke switch, ke port, lalu klik di Ether 4, ganti modenya menjadi secure, VLAN header-nya menjadi always strip, dan VLAN ID-nya menjadi 82. Lalu kita ke port lagi, klik di Ether 2, ganti modenya menjadi secure, VLAN header-nya tidak diisi karena ia VLAN penghubung dan tidak ada ID-nya. Lalu kita ke VLAN, lalu klik tambah, lalu VLAN ID-nya menjadi 82, portnya kita pilih VLAN terang router 2 yaitu Ether 2, lalu pilih VLAN Seniman yaitu Ether 4, lalu apply dan OK. Yang ke-9 ada kontrol panel, cek IP di Ethernet, klik 2 kali lalu pilih status, lalu details. Karena VLAN 1 Seniman ini DHCP tidak statik, maka otomatis langsung muncul dengan IP yaitu 115.115.112.1 prefix 27. Lanjut VLAN 2 kurator router 1. Yang pertama kita masuk ke interface, Ether 3-nya kita ubah menjadi Ether 3 ISP, Ether 1-nya kita ubah menjadi Ether 1 VLAN. Klik tambah, lalu namanya ubah menjadi kurator dengan VLAN ID 132, lalu interface-nya kita ubah menjadi Ether 1 VLAN. Yang kedua, ke DHCP client, klik tambah lalu interface-nya menjadi Ether 3 ISP, lalu apply dan OK. Yang ketiga, kita ke Neo Terminal, cek jaringan dengan ketik ping google.com lalu enter. Yang keempat, kita ke IP address, klik tambah, masukin IP-nya yaitu 115.115.202.1 prefix 28, lalu interface-nya kita ubah menjadi kurator. Yang kelima, ke DHCP server, klik DHCP setup, lalu interface-nya pilih kurator, lalu next terus. Yang keenam, kita ke IP pool, klik tambah, klik IP address, pilih yang 115.115.202.1 prefix 29, ganti namanya menjadi DHCP kurator. Lalu VLAN 2 kurator router 2. Kita ke break, klik tambah, ganti menjadi break VLAN lalu IP apply dan OK. Lalu ke port, klik tambah, interface-nya kita masukin Ether 2 VLAN, Ether VLAN 2 dan Ether VLAN terang router 2, yaitu Ether 5 dan Ether 2. Lalu kita ke switch, ke port, lalu klik di Ether 5, ganti modenya menjadi secure, VLAN header always strip dan VLAN ID-nya menjadi 132. Lalu klik di Ether 2, ganti modenya menjadi secure, VLAN header-nya tidak diisi karena ia VLAN penghubung dan tidak ada ID-nya. Lalu kita ke VLAN, lalu klik tambah, lalu VLAN ID-nya menjadi 132, portnya kita pilih VLAN terang router 2 yaitu Ether 2, lalu pilih VLAN kurator yaitu Ether 5, lalu apply dan OK. Yang ke-9, kita ke kontrol panel, cek IP-nya di Ethernet, klik 2 kali, pilih status, lalu details. Karena VLAN 2 kurator ini DHCP, jadi tidak statis, maka otomatis langsung muncul IP-nya yaitu 115.115.202.1 prefix 28. Yang ketiga ada VLAN 3 pengrajin router 1.
itu statik. Yang pertama kita buka interface, Ether 3 kita ubah menjadi Ether 3 ISP, Ether 1 kita ubah menjadi Ether 1 VLAN, lalu klik tambah, lalu namanya ubah menjadi pengrajin dengan VLAN ID 182, interface-nya Ether 1 VLAN. Yang kedua, kita buka DHCP client, klik tambah, lalu interface-nya Ether 3 ISP, lalu apply dan OK. Yang ketiga, kita buka Neo Terminal, cek jaringan dengan ketik ping google.com, lalu enter. Yang keempat, itu buka IP address, klik tambah, masukkan IP-nya yaitu 115.115.232.1 prefix 29. Lalu interface-nya kita ubah menjadi pengrajin, lalu play dan OK. Yang kelima, kita buka DHCP server, karena VLAN 3 pengrajin itu statik, jadi tidak dimasukkan. VLAN 3 pengrajin router 2 itu statik. Kita ke break, klik tambah, ganti namanya menjadi break VLAN, lalu play dan OK. Lalu ke port, klik interface-nya, kita masukin Ether VLAN 3 dan VLAN terang router 2 yaitu Ether 1 dan Ether 2. Lalu kita ke switch, ke port, klik dua kali di Ether 1, ganti VLAN modenya menjadi secure, VLAN headernya menjadi LY strip, dan VLAN ID-nya menjadi 182. Klik dua kali di Ether 2, ganti VLAN modenya menjadi secure, VLAN headernya tidak diisi karena ia VLAN penghubung, dan VLAN ID-nya tidak ada. Lalu kita ke VLAN, klik tambah, lalu VLAN diisi dengan 182, portnya kita pilih dengan VLAN terang router 2 yaitu Ether 2, lalu pilih VLAN pengrajinnya yaitu Ether 1, lalu play dan OK. Lalu kita ke control panel, pilih Ethernet, klik dua kali, karena VLAN 3 statik jadi kita manual. Lalu pilih status, lalu properties, lalu internet protokol MON 4, lalu masukkan IP-nya yaitu 115.115.232.2, subnetnya yaitu 255.255.255.248. IP awalnya yaitu 115.115.232.1. Lalu masukkan DNS-nya 8.8.8.8 dan 8.8.4.4. Lalu klik OK, maka otomatis IP-nya akan langsung muncul. Lalu ke WLAN statik. Yang pertama kita buka IP address, klik IP lalu pilih address, masukkan IP-nya yaitu 192.168.237.1 prefix 28. Yang kedua, kita masuk ke DHCP client. Klik tambah lalu pilih Ether 3 ISP lalu apply dan OK. Yang ketiga, ke Neo Terminal. Cek jaringan dengan ping google.com lalu enter. Yang keempat, kita ke wireless, aktifkan WiFi interface-nya yaitu VLAN 1. Klik lalu centang. Security profile-nya klik tambah bagian password, ganti menjadi dynamic cache, lalu aktif WPA PSK dan WPA 2 PSK lalu passwordnya. Lalu di WiFi interface VLAN 1 klik dua kali, lalu klik wireless, ganti modenya menjadi AP break, lalu frekuensinya pilih auto, lalu isi SSID-nya menjadi UKK siswa 33, lalu security profile menjadi password. Yang kelima, kita cek WiFi, ke CMD lalu ketik ping 8.8.8.8 lalu enter. Karena tidak ada jaringan, jadi kita ke firewall. Kita ke NAT, lalu klik tambah, aktifkan out interface-nya, lalu pilih action, ganti menjadi mask square, lalu apply dan OK. Lalu kita cek kembali WiFi-nya, ke CMD lalu ketik ping 8.8.8.8 lalu enter. Jika ada jaringan, lanjut masuk ke WiFi. Lalu kita ke hotspot, klik hotspot, setup, pilih WLAN, ketik next sampai bagian DNS name, isi dengan siswa 33.hotspot. Lalu ke user profile, klik tambah, kasih nama guru, isi dengan limit yaitu 12.800k per 12.800k. Lalu ke user, klik tambah, namanya jadi guru, kasih PW atau password guru 33, ganti profilnya menjadi guru. Lalu kita cek Mikrotik, masuk ke notif Mikrotik yang muncul. Setelah itu namanya menjadi guru dan passwordnya menjadi guru 33. Setelah itu kita konekkan, lalu kita speed test.
Lalu yang ini blokir, lalu kita buka Google, buka IG, buka TikTok, lalu balik ke Mikrotik, buka firewall, pilih layer 7 protokol, lalu klik tambah, kasih namanya yang diblokir Instagram dan TikTok. Lalu di bawahnya itu kita ketik pangkat titik tambah, buka kurung instagram.com garis tiktok.com titik bunga $. Lalu play dan oke. Kembali lagi ke IG, lalu hapus history IG dan TikTok, maka otomatis dia keblokir. Lalu yang terakhir ada hotspot Ether. Yang pertama kita ke IP address, masukkan IP-nya yaitu 192.168.232.1 prefix 29. Lalu play dan oke. Yang kedua kita ke DHCP client, klik tambah lalu pilih Ether 3 ISP. Yang ketiga kita ke terminal, untuk mengecek router kita ketik ping google.com. Yang keempat kita ke firewall, ke NAT, lalu klik tambah, aktifkan out interface-nya, lalu ke action, ganti modenya menjadi Masquerade, lalu play dan oke. Yang kelima kita ke hotspot, klik hotspot 1, pilih Ether 5, next, lalu next terus sampai DNSM, ubah menjadi siswa33sch.id. Lalu ke user profile, klik tambah nama siswa33 dengan limit 11.200k per 11.200k. Lalu kita ke user, klik tambah namanya siswa33, passwordnya siswa33123, ganti profilnya menjadi siswa33, lalu matikan cookie-nya. Yang keenam, lalu colok kabel konfigurasinya ke Ether 5. Karena hotspot statik, maka buat manual di kontrol panel. Lalu kita ke kontrol panel, lalu pilih Ethernet protokol 4, lalu IP gateway-nya kita tulis 192.168.232.2, subnetnya itu 255.255.255.248, IP address-nya 192.168.232.1, DNS-nya 8888 dan 8844. Lalu ke Google cari speed test. Setelah itu kita akan otomatis masuk ke Mikrotik yang hotspot Ether-nya siswa.sch.id. Namanya ganti menjadi siswa dan passwordnya siswa33123. Setelah itu selesai.